Nanti mungkin kita bisa lihat juga ya, nanti di belakang akan ada pemaparan sedikit mungkin mengenai apa sih yang dimaksud dengan Gen Z, apa sih yang dimaksud dengan milenial, seperti itu. Dan kenapa sih mereka bisa sampai struggle sekali gitu ya. Nah, mungkin kita juga pada masa pandemi ini hal yang udah nggak asing lagi untuk kita ini adalah istilah dari work from home juga ya, dan juga dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, yang ini menjadi penting karena perubahan-perubahan pada work from home, pada pembelajaran jarak jauh ini ternyata memang memiliki hubungan juga sepertinya dengan kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti misalnya pada work from home, ini misalnya dia adanya berkurangnya aktivitas fisik yang rutin dan meningkatkannya juga konsumsi asupan makanan, terutama makanan-makanan yang junk food. Mungkin jadi lebih banyak gitu misalnya dari delivery online atau misalnya order dari makanan online. Lalu kemudian dikatakan juga terdapat peningkatan waktu kerja selama kurang lebih 48,5 menit setiap harinya, dan jumlah rapat itu juga semakin meningkat sebanyak 12,9% sejak WFH. Hal ini menyebabkan kurangnya waktu jeda dan istirahat yang cukup pada seseorang. Lalu kemudian bisa juga tidak memiliki ruang rumah, jadi ruangannya satu tapi di-sharing untuk berbagi dengan anak atau pasangan, yang juga sebenarnya mereka melakukan aktivitas online atau misalnya aktivitas belajar online, atau misalnya ada melakukan pekerjaan online, atau misalnya ternyata dia mengerjakannya seperti di gambar ini harus dia mengurus anaknya, atau enggak misalnya ruangannya itu hanya di ruang makan. Lalu kemudian juga kurangnya interaksi sosial antara rekan akibat dari WFH ini. Jadi kan kita lebih banyak di rumah atau lebih banyak sendiri seperti itu. Lalu kemudian apabila misalnya dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ini mungkin untuk yang sekolah, yang sedang menjalani pendidikan, itu mungkin bisa terjadi kesulitan finansial, seperti misalnya mereka menjadi semakin khawatir dalam mengatur finansial sekolah akibat hilangnya pemasukan keluarga, misalnya ada yang terjadi PHK atau yang mengalami kendala lainnya di pekerjaan, dan hilangnya kesempatan dari kerja sambilan, misalnya dia berkuliah sambil ada kerja sambilan. Lalu kemudian yang kedua juga jaringan koneksi yang buruk, atau misalnya dari individu tersebut, orang tersebut hanya memiliki satu ruangan untuk belajar juga, untuk tidur juga, jadi semuanya dilakukan di kamar. Lalu kemudian waktu kelas daringnya lama, 6-8 jam, dan keterbatasan juga nih alat belajar, karena mungkin tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk memiliki beberapa device gitu ya. Jadi mungkin mereka menggunakan layar yang kecil, membuat seseorang menjadi semakin gelisah, semakin khawatir. Lalu kemudian ekspektasi pengajar juga dikatakan semakin tinggi, kemudian tugas daring yang semakin banyak tanpa tenggat waktu yang fleksibel. Lalu kemudian dikatakan juga, mungkin ini hampir sama juga seperti yang WFH ini, mungkin pada pelajar gitu, mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah, seperti misalnya menjaga adiknya atau menjaga saudara lainnya saat sedang kelas daring. Lalu kemudian dari sisi kurikulum juga mungkin beberapa pengajar masih menggunakan kurikulum yang sama seperti pada saat sekolah tatap muka. Nah, dari hal-hal tersebut ternyata dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa ini dari PDSKJI melakukan sebuah survei pada tahun 2020 bulan April. Jadi dari sekitar 4.010 dari 4.010 responden dilakukan survei, dan setelah itu didapatkan ternyata dari 4.010 responden ini mengalami masalah psikologis sebesar 64,8%, yang diantaranya adalah depresi, cemas, dan trauma psikologis. Dan yang menarik juga adalah masalah psikologis ini terbanyak ditemukan pada kelompok usia 17 sampai 29 tahun, dan juga pada usia lebih dari 60 tahun. Nah, kalau kita lihat dari usia 17 sampai 29 tahun, ini mereka bisa dilihat juga kalau misalnya usia tersebut merupakan mereka yang masuk ke dalam golongan generasi Y dan
generasi Z, yang mereka kurang lebih lahir mungkin sekitaran tahun 80 sampai 90-an. Di sini kita mungkin pemaparan sedikit ya tentang apa sih dari generasi Y, apa sih generasi Z. Generasi Y ini disebut juga dengan generasi yang milenial. Sedangkan generasi Z ini yang lahir sekitar tahun mungkin 95 ke atas, 96 ke atas gitu. Ini ada beberapa perbedaan antara yang baby boomers, generation X, di mana di sini terjadi perubahan yang paling kemudian era industri juga berubah, lalu kemudian era-era kejadian fenomenal yang terjadi di masanya juga berubah, lalu kemudian misalnya dari ada peristiwa dari ada peristiwa 9/11 hingga pandemi COVID-19 juga misalnya awalnya misalnya dari baby boomers yang mungkin nanti dibahas juga oleh Dr. Hervita ini mungkin mereka mengirim pesan lewat SMS, lalu kemudian lama-lama mulai munculnya komputer, lalu kemudian mulai muncul perangkat gawai-gawai pintar atau smartphone, lalu kemudian juga internet yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Dan seiring perkembangan zaman tersebut, dari zaman 1945 hingga sekarang, ini hal-hal tersebut tadi yang sudah dipaparkan ini juga menjadi pembeda juga dari nilai-nilai yang diterapkan di masanya. Nah, apabila misalnya menurut American Psychological Association, orang-orang mengatakan memang jika pandemik ini merupakan suatu sumber stres yang 7 dari 10 orang mengatakan jika mereka mengalami peningkatan stres selama pandemi. Dan kalau kita lihat dari data dari PDSKJI tadi dan dari data dari bandingkan nih antara generasi-generasi yang tadi, ternyata memang generasi Z ini memiliki tingkat stres dengan generasi milenial dengan kisaran usia sekitar 20, sekitar 5,6%, diikuti dengan Gen X, baby boomers, dan kemudian usia yang lebih dari 75. Nah, kira-kira kenapa nih kira-kira pada remaja Gen ini, pada anak-anak yang dengan Gen Z atau pada dewasa yang dengan Gen Z ini mereka apa sih mereka rasakan seperti itu? Mungkin dari kita bisa lihat itu dari remaja usianya 13 14 tahun dan kemudian Z yang usianya lebih dari sekitar 16 sampai 23. Rasanya kok saya kurang motivasi untuk mengerjakan tugas sekolah. Rasanya adanya terlibat kurikulum biasanya mereka lakukan di sekolah. Ini menyebabkan juga mereka merasa rasanya sulit untuk konsentrasi. Kemudian merasa tidak mendapatkan pelajaran yang sebanyak tahun sebelumnya karena adanya pandemi ini. Dan dari hal-hal tersebut, sebanyak 43% remaja Gen Z ini ternyata menyatakan tingkat stresnya ini meningkat selama tahun terakhir pandemi. Lalu kemudian apabila misalnya kita lihat dari Gen Z yang lebih dewasa gitu ya, dari usia 18 sampai 23 tahun, kalau yang tadi kan dari 17 tahun yang ke bawah. Kalau yang dari 18 sampai 23 tahun, mereka juga menyatakan jika misalnya edukasi itu merupakan suatu hal yang membuat mereka cenderung khawatir, cenderung menjadi stresor bagi mereka. Lalu kemudian sebesar 82% orang juga mengatakan kalau adanya kepastian, lalu kemudian terkait perencanaan masa depan, itu membuat mereka jadi suatu stresor tersendiri bagi mereka. Dan apabila misalnya kita gabungkan nih dengan antara Gen Z dan yang milenial, Gen Z dan Gen Y ini sering merasa gelisah, atau mereka mudah merasa lelah, padahal mereka tidak melakukan aktivitas apapun. Lalu kemudian mereka menjadi sulit untuk konsentrasi, lalu lebih merasa kesepian dan tidak bahagia, lalu kemudian adanya gangguan pola tidur, atau misalnya pola diet yang tidak sehat, atau adanya perubahan berat badan pada Gen Z dan milenial. Hal ini disebabkan karena
mereka pada generasi Z dan generasi Y itu mereka misalnya adanya kurangnya pengetahuan, ternyata kurang pengetahuan terhadap infeksi pandemi yang sedang kita lalui, lalu kemudian mereka membutuhkan adaptasi yang besar dalam hidupnya, lalu kemudian adanya pengaruh juga dari sosial media yang sangat gencar pada waktu itu juga memberitakan terkait pandemi, lalu kemudian adanya karantina atau lockdown, lalu kemudian adanya ketakutan atau misalnya rasa cemas pada baik untuk kesehatan kita sendiri maupun kesehatan dari orang tua atau misalnya orang-orang keluarga di rumah yang kita cintai. Lalu kemudian juga misalnya mereka ada faktor dari ekonomi, lalu kemudian adanya gangguan pola tidur, lalu kemudian adanya perilaku-perilaku yang nanti mungkin kita bahas juga di belakang, perilaku-perilaku apa saja sih kira-kira bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan mental seseorang. Nah, hal-hal ini yang ada di kiri dan di kanan ini ternyata memang dapat menyebabkan prevalensi dari kecemasan, depresi, dan stres yang cukup signifikan juga ya dari data dari systematic review yang saya dapat ini, dia mungkin dari sekitar 30-an% gitu ya untuk beberapa hal. Itu cara kita untuk menyikapi pandemi COVID-19. Mungkin terutama untuk yang generasi muda juga ya, mungkin untuk yang dia, tapi bisa juga untuk generasi-generasi yang lain juga bisa. Mungkin kita pertama perlu juga untuk beradaptasi dengan stres, di mana ketika kita stres memang itu memang respons stres dalam tubuh ini mempengaruhi fungsi fisiologis dan psikologis seseorang. Ketika tingkat stres kita menerima tingkat stres, fase pertama ini mungkin akan menimbulkan reaksi fight or flight kita nih. Ada fight or flight. Jadi mungkin kita dari bagian yang di kiri ini mungkin ingin menjelaskan kalau misalnya ketika kita menerima suatu stresor, suatu keadaan yang menantang, ini bisa meningkatkan alarm kita nih. Jadi seperti misalnya kita jadi lebih berdebar-debar, pernafasannya jadi lebih cepat, peningkatan fungsi otot juga mungkin. Ini tujuannya untuk menghasilkan peningkatan pada performa dan fungsi fisik seseorang maupun fungsi psikologis seseorang melalui perubahan fisiologis dan juga mekanisme-mekanisme coping yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, kenapa sih hal ini penting? Karena suatu stresor itu penting karena apabila misalnya kita tidak punya suatu stresor dalam hidup, mungkin kita akan menjadi performanya menjadi kurang, menjadi cenderung bosan gitu dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Lalu kemudian tapi juga kalau misalnya ketika stres yang didapatkan ini tidak seimbang dan terus-menerus, maka tubuh manusia atau tubuh kita sendiri itu lama-lama juga memiliki keterbatasan dan dapat menimbulkan suatu kelelahan dan penurunan dari batas ambang dari stres yang kita miliki. Hal ini penting juga mungkin yang perlu ditekankan untuk membedakan antara mana sih kecemasan yang wajar dan mana sih yang gangguan. Mungkin yang perlu ditekankan adalah penting untuk mengobservasi juga fungsi dari seseorang individu tersebut apabila misalnya fungsinya menjadi terganggu dengan kecemasan yang dialami karena stresornya. Nah, kemudian untuk cara mengatasi stresnya tadi kita udah mungkin untuk beradaptasinya, perjalanan dari adaptasinya, dan bagaimana sih kita membedakan antara kecemasan yang wajar dan kecemasan yang merugikan seperti itu. Dan cara mengatasi stresnya mungkin kita saat kita mengalami perasaan atau emosi yang mengganggu, seperti misalnya kita teringat adanya ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan, atau misalnya rasa takut terhadap masa depan, atau misalnya kita merasakan perasaan sedih, rasa marah, rasa bersalah, kita sebisa mungkin untuk menyadari dari pikiran tersebut dan juga menyadari jujur terhadap diri sendiri terhadap perasaan apa sih yang sedang kita alami saat ini, dan kemudian kita menghubungkan dengan tubuh kita saat ini. Nafas juga, nafas dalam dan perlahan, dengan teknik relaksasi seperti itu. Jadi kita menarik nafas melalui hidung dan kemudian kita hembuskan secara perlahan melalui mulut. Sambil kita memijakan kedua kaki kita di lantai,
Dan kemudian kita mengidentifikasi nih di sekitar kita ada hal-hal yang kita lihat, dari 5 hal yang kita lihat, lalu kemudian 4 hal yang dapat kita rasakan, lalu kemudian atau yang kita sentuh, lalu kemudian 3 hal yang kita dengar dari suara yang kita dengar di sekeliling kita, dan kemudian beberapa hal lain yang dapat kita wangi-wangian yang ada di sekitar kita, itu mungkin dapat meredakan dari kecemasan atau misalnya meredakan stres yang kita alami. Lalu kemudian yang penting juga untuk dari generasi-generasi milenial atau generasi Z ini sendiri adalah karena biasanya mungkin beberapa dari generasi yang baby boomers itu mungkin menanyakan hal-hal tersebutnya mungkin ke generasi yang lebih muda gitu ya. Makanya kerjasama antar lintas generasi ini penting sekali. Di mana kita bisa membantu juga sebagai jembatan nih antara generasi dengan memilah informasi, dengan memilah pedoman dan berita-berita dari sumber-sumber yang terpercaya. Seperti misalnya apabila misalnya kita ada berita baru, mungkin kita bisa lihat juga di beberapa website, seperti misalnya di websitenya Kemenkes, atau websitenya WHO, atau websitenya CDC, Center for Disease and Control Prevention, dan juga hal ini kenapa sih penting? Karena untuk mencegah dari hoax yang muncul. Karena adanya hoax yang muncul, misleading informasi yang tidak sesuai itu bisa meningkatkan juga dari kecemasan yang dialami. Nah, untuk memilah informasi ini memang penting juga, tetapi kita juga harus bisa membatasi juga nih untuk membaca berita atau mengakses sosial media yang misalnya membuat cemas atau takut, dan juga update informasi secukupnya, kurang lebih 1-2 kali per hari bila ditemukan. Ini ada yang menarik dari covid19.go ini, saya juga baru tahu kalau misalnya ternyata di website ini kalau misalnya kita buka dari handphone seperti itu, ternyata dia punya fitur dari WhatsApp-nya juga nih, jadi kita bisa mengecek informasi via WhatsApp juga, apakah informasi tersebut hoax atau enggak sih, misalnya di situ. Jadi ini ada link, mungkin nanti bisa dicoba juga oleh hadirin dan teman-teman yang hadir. Lalu kemudian selain dari COVID-19 ini mungkin kita bisa juga untuk melihat nih berita ini sebenarnya hoax atau enggak ya, mungkin bisa lihat dari beberapa sumber-sumber yang terpercaya juga. Apalagi kalau misalnya kita mau menyampaikan hal-hal tersebut kepada keluarga kita yang mungkin di generasi baby boomers yang mungkin belum familiar ya dengan menggunakan gadget, atau mudah menanyakannya ke generasi yang milenial. Mungkin kita juga bisa nih menyaring informasi dari sumber-sumber ini tersebut. Lalu kemudian selain memilah-milah informasi, memilah-milah sumber dari informasi yang terpercaya, bagi generasi milenial ini penting juga untuk memiliki suatu rutinitas atau jadwal yang rutin per harinya. Misalnya dari jam bangun tidurnya yang rutin, lalu kemudian menjaga higienitas juga, lalu kemudian makan makanan yang bergizi secara rutin, kemudian olahraga yang teratur, kemudian mengalokasikan waktu kerja dan istirahat, dan yang terpenting juga melakukan hobi kita. Dan kemudian kontak sosial itu penting juga ya, karena dari PSBB dan PPKM itu sebenarnya tidak menutup untuk kontak sosial kita dengan orang-orang terdekat, baik itu melalui telepon atau melalui perangkat daring. Lalu kemudian yang perlu ditekankan juga untuk generasi muda, generasi milenial, ataupun generasi Z, ini juga penting untuk menghindari penggunaan alkohol atau nafza sebagai cara untuk menghadapi ketakutan atau misalnya mengisi waktu luang atau kecemasan atau bosan atau isolasi sosial. Ini apapun bentuknya, seperti misalnya rokok, itu lebih baik untuk dihindari dan memulai untuk generasi muda atau generasi milenial dan generasi Z ini sendiri memang tidak bisa terlepaskan lagi ya, mungkin dengan gadget atau dengan gawai, dengan media sosial. Dan mungkin kita juga ada video game gitu, kita bermain game juga untuk melepas penat gitu ya, sebagai salah satu cara untuk relaksasi.
Bila misalnya hal ini berkelanjutan dapat menjadi berkepanjangan juga. Terlebih ketika kita memiliki banyak waktu kosong gitu misalnya ketika di rumah. Sehingga keseimbangan aktivitas di secara online maupun offline itu merupakan suatu hal yang penting. Nanti kita lihat juga nih di belakang berapa menit ya kira-kira seorang anak itu idealnya untuk kegiatan online atau lain gitu. Dan lalu kemudian walaupun misalnya dia mau bermain video game gitu, kita bisa juga menggunakan game-game atau permainan yang aktif gitu ya, yang untuk membutuhkan aktivitas-aktivitas fisik. Seperti misalnya kita bisa ada game yang bermain tenis gitu kan, itu bisa juga kita gunakan sebagai salah satu cara. Jadi walaupun kita bermain game di dalam rumah tetapi tetap aktif. Lalu kemudian penting juga memasang aplikasi keamanan, fitur-fitur keamanan untuk mengaktifkan fitur proteksi untuk anak, lalu kemudian mengedukasi juga bahaya penggunaan layanan daring seperti misalnya adanya kekerasan atau penipuan daring, mungkin yang sekarang yang sedang hits ini mungkin yang pinjaman-pinjaman online seperti itu juga perlu tuh diinfokan juga. Lalu kemudian edukasi untuk penggunaan internet sehat. Penggunaan internet atau gawai. Nah, ini ada beberapa durasi nih kira-kira untuk durasi dari bermain gawai. Di mana kalau misalnya anaknya kurang dari 1 tahun atau usianya ternyata 1 sampai 2 tahun, ini memang disarankan mereka 0 minute ya. Jadi sebaiknya screen time itu tidak ada. Sedangkan mulai anak-anak 3-4 tahun ini tidak lebih dari 60 menit atau 1 jam. Dan lalu aktivitas fisiknya dari 30 menit pada anak usia 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Ini kemudian anak 3-4 tahun juga. Ini hal yang perlu ditekankan dalam gawai atau gadget, di mana dalam 24 jam aktivitas fisik, perilaku sedentari, dan tidur ini harus cukup dan memadai, jadi harus seimbang. Nah, dalam kondisi ketidakpastian, selain itu, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tadi udah membahas juga untuk membahas. Lalu kemudian mekanisme coping ini nanti akan ada suatu sesi khususnya tersendiri mungkin sekitar minggu depan di rangkaian serial ini. Lalu kemudian bagaimana kita konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan kita sudah membahas juga mengenai memilah jumlah berita dan juga bagi dukungan yang kita butuhkan apabila misalnya kita merasa kita memang membutuhkan dukungan profesional atau dukungan dari komunitas, kita bisa melakukan hal-hal tersebut dan tidak perlu malu untuk menyampaikan hal-hal tersebut karena kita semua, saya yakin juga kita semua memiliki keterbatasan. Nah, dari mekanisme coping mungkin nanti akan dibahas juga di beberapa sesi selanjutnya nih, dan kita berusaha selama pandemi ini menjaga pikiran itu agar tetap aktif dan tetap positif selama pandemi. Kita bisa menentukan to-do list kita dan tujuan kita setiap harinya, lalu kemudian jangan lupa juga untuk menjadwalkan waktu kita untuk keluarga dan anggota keluarga di rumah lainnya, dan juga untuk tidak lupa untuk menyediakan waktu untuk istirahat. Lalu kemudian selama pandemi ini mungkin kita juga bisa nih menemukan potensi yang ada dalam diri, atau misalnya kita mempelajari sesuatu yang baru dan kita berusaha untuk menghargai prosesnya dan lebih baik lagi jika hal baru tersebut dapat membantu dalam pekerjaan. Seperti misalnya kita tiba-tiba menjadi, oh ternyata saya bisa memasak ya, atau enggak ternyata saya ternyata ahli dalam menjahit seperti itu. Mungkin hal-hal tersebut dapat bermanfaat juga nih selama pandemi ini, dan mungkin setelah pandemi hal itu juga dapat bermanfaat. Seperti misalnya beberapa generasi milenial di era pandemi ini ternyata dari kemenakan juga mereka menyatakan apabila masa pandemi ini memang momentum yang penting ternyata bagi milenial untuk melakukan karya, seperti meningkatkan bisnis peternakan di kalangan milenial. Lalu kemudian ternyata juga makin hari itu makin banyak jumlah investor juga nih dari milenial yang melambung saat pandemi COVID-19.
Dan mereka jadi menggali dari potensi-potensi yang dimilikinya tadi, seperti yang piramida yang tadi yang kita bahas di depan. Nah, dari hal-hal ini yang penting juga untuk menyikapi pandemi COVID-19, bagi diri sendiri yang penting adalah self-compassion atau rasa untuk menyayangi dan menghargai diri kita sendiri atas apa sih yang telah kita capai sejauh ini. Karena dikatakan orang yang memiliki self compassion ini akan lebih bahagia dan juga akan lebih optimis dan kemudian memiliki kecenderungan untuk tidak mengalami depresi atau kecemasan. Bagaimana caranya kita melakukan untuk self compassion? Mungkin beberapa cara yang simple ini juga dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kemudian kita juga lebih menghargai usaha dan pencapaian yang kita dapatkan sejauh ini. Apa sih yang sudah kita dapatkan dari hal-hal yang kecil? Lalu kemudian kita berusaha untuk melihat suatu masalah itu sebagai tantangan dan melihat kritik itu sebagai masukan, sehingga jadi kita lebih fokus pada hal-hal yang positif. Itu bagi diri sendiri dan bagaimana untuk orang lain, dan ternyata untuk orang lain kita harus mengetahui juga dan kita harus saling mengerti gitu ya. Seperti misalnya rasa takut, rasa cemas itu merupakan reaksi yang normal juga, apalagi di tengah kepastian ini. Kadang angka COVID-nya naik, kadang angka COVID-nya turun. Itu merupakan suatu hal yang juga dan hal yang lumrah apabila kita mengalami suatu kecemasan atau suatu ketakutan. Dan juga diskriminasi. Diskriminasi di sini dimaksud apabila misalnya diskriminasi terhadap tenaga kesehatan atau enggak misalnya terhadap mereka yang kayaknya kok dia kena COVID nih karena dia batuk-batuk gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak melakukan diskriminasi. Lalu kemudian tidak mengatributkan dari COVID tersebut terhadap suatu golongan atau suatu negara atau suatu etnis tertentu. Itu juga penting bagaimana kita menyikapi sebagai milenial menyikapi pandemi COVID-19 terhadap orang lain. Lalu kemudian ini beberapa hal yang penting juga di mana kita dalam menyikapi pandemi COVID-19 dapat memastikan semua orang saling menjaga satu sama lain dan juga saling tetap berkomunikasi. Karena distance secara fisik tidak berarti dengan distance secara sosial, di mana menjaga jarak fisik ini bukan berarti melakukan isolasi sosial, sehingga kita dapat memastikan semua orang tetap saling menjaga dan tetap saling berkomunikasi. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, yang saya bagikan kepada teman-teman dan kepada semua yang hadir pada pagi. Terima kasih Dokter Edo untuk pemaparan dan penyampaiannya dalam sesi pertama tadi, sesi 1 di topik sungguh membuka wawasan kita lebih ya gitu. Dan tadi banyak hal yang sudah dibahas oleh Dokter Edo. Selanjutnya kita akan langsung mulai ke sesi yang kedua. Kembali untuk mengingatkan, nanti akan ada peraturan yang saya post di chatnya, bisa dibaca, dan untuk absensi juga akan dilampirkan di akhir acara. Bila ada peserta yang ingin melakukan pertanyaan, bisa langsung menaruhnya di chat atau mengisi di link yang nanti akan saya posting. Baik, untuk saat ini sebentar saya akan menampilkan CV dari guru kami, ibu kami tersayang. Baik, ini CV singkat dari Dr. Hervita Diatri, SPKJ Konsultan. Beliau lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dokter umumnya tahun 2000, lalu mengambil program psikiater dan lulus tahun 2006. Beliau juga mengikuti pelatihan psikiatri komunitas di Melbourne tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Indonesia tahun 2018. Saat ini beliau merupakan pengajar di Departemen Psikiatri FKUI sejak tahun 2006,
menjadi Ketua Divisi Psikiatri Komunitas sejak tahun 2013, menjadi Ketua Seksi Psikiatri Komunitas di PDSKJI Indonesia sejak tahun 2014, dan sejak tahun 2014 beliau juga menjadi Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSCM, dan sejak tahun lalu beliau menjadi bagian dari Satgas Manajemen Pandemi COVID-19. Untuk waktu dan um, tempatnya dipersilakan kepada Dr. Hervita. Terima kasih banyak Dr. Stevi untuk perkenalannya. Terima kasih Dr. Edo untuk sudah mengantarkan dengan lengkap ya apa yang disampaikan tadi. Yang saya hormati tentunya para guru-guru saya di sini gitu. Jadi ini guru ketemu guru gitu ya. Kita kayak titian tangga. Yang saya hormati Dr. Liz, Dr. Silvi, Dr. Irmia, juga yang saya hormati Dr. Ya, saya juga melihat ada Dr. Eda, ada teman-teman semua para psikiater juga, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar apa yang tadi mendengar dari Dr. Edo membuat saya merasa bahwa wah banyak juga nih ya permasalahannya milenial gitu ya. Jadi pengen lihat juga gitu apakah angkatan saya seperti yang tadi Dr. Sista sampaikan memiliki masalah yang kurang lebih sama atau kami lebih sedikit atau gimana gitu. Ini kok jadi kayak lomba-lombaan ya Mas Edo ya. Kayak antar generasi mana yang jauh lebih sehat jiwa gitu dibandingkan yang lain. Baik, mohon izin untuk menyampaikan materi ini sambil saya juga berpikir bahwa ternyata saya belajar banyak juga nih ketika harus menyiapkan ini. Banyak hal yang ternyata terjadi lebih juga bahwa kayaknya tuh kita tuh rentan banget gitu ya yang usianya masuk baby boomers atau generasi X yang tadi juga Dr. Edo sempat tampilkan sekilas gitu tentang kita gitu. Jadi karena saya masuk di sana. Namun mendengarkan Dr. Edo di awal gitu ya, saya berpikir bahwa selama ini kalau memikir tentang generasi milenial, saya tuh berpikir jangan-jangan nih anak-anak ini memang anak-anak yang egois, bisanya cuma mikirin dirinya sendiri, nggak peduli lingkungan, termasuk pandemi gitu. Jadi kalau berbicara tentang baby boomer dan generasi X, jangan-jangan ini anak-anak milenial generasi Y dan Z ini juga adalah salah satu sumber stresor untuk kami gitu ya, untuk kita semua, untuk saya. Dan memang data dari UK mengatakan demikian bahwa anak-anak milenial generasi Gen Z itu memang cenderung lebih selfish daripada selfless gitu ya. Jadi memang kayaknya lebih memikirkan diri sendiri. Nah, yang menarik adalah bukan cuman pendapat saya atau kelompok baby boomers dan Gen X saja yang mengatakan selfish gitu. Karena ternyata antar mereka sendiri pun juga mengatakan demikian gitu. Jadi ini nih kayaknya sering banget bikin kita jadi tambah cemas karena kok anak-anak kita kayaknya nggak peduli banget sama lingkungan sekitar. Pemikiran yang lain adalah bahwa anak-anak milenial atau anak-anak gen yang berikutnya gitu sampai Z kurang sekali kayaknya bertanggung jawab termasuk untuk protokol gitu ya. Susah banget nyuruh pakai masker, susah banget untuk jaga jarak, malah ngumpul-ngumpul. Begitu dibuka sedikit bioskop sama kafe langsung ke sana gitu. Nggak mikir itu membahayakan kita yang baby boomers dan generasi X gitu kan ya. Kok begitu banget gitu. Dan ternyata dari survei di Inggris juga mengatakan begitu, yang katanya dibilang kurang responsibel gitu terhadap semua yang diminta oleh pandemik ini adalah yang adult dan teenagers gitu, jadi milenial dan seterusnya. Sementara kita yang usianya lebih senior tidak begitu gitu. Penelitian yang lain juga mengatakan begitu, waktu restriksi juga yang paling sering melanggar juga teman-teman dari yang adults dan teenagers gitu ya. Jadi kembali lagi nih salah satu nih kayaknya yang membuat kita jadi banyak kepikiran tentang mereka. Tapi setelah membaca itu saya jadi berpikir juga gitu. Sebenarnya berpikir demikian, berpikir tentang generasi yang nggak peduli, berpikir tentang generasi yang kayaknya tidak bisa memperhatikan kesehatannya sendiri. Apakah itu sebenarnya pikiran yang produktif atau tidak? Tadi mungkin saya tidak lengkap menuliskan dalam CV saya bahwa saya adalah seorang ibu dari seorang anak yang lahir sebagai generasi Z gitu. Lahir di atas 2000 gitu. Lalu kemudian keponakan-keponakan saya generasi milenial semua gitu. Jadi kalau saya menghabiskan pikiran-pikiran saya pada memikirkan bahwa generasi-generasi di bawah saya itu kurang bertanggung jawab,
keponakan saya nih tinggal dekat dengan saya. Demikian juga anak-anak saya di kelompok ini, di anak-anak bimbingan saya, teman-teman PPDS di psikiatri misalnya, bahkan staf saya di komite mutu pun yang selama ini selalu membuat saya gembira gitu sebenarnya, tapi di satu sisi membuat saya cemas gitu karena aduh susah banget sih untuk dibilang nggak boleh pergi-pergi, nggak boleh makan di sembarang tempat dan seterusnya. Dan mereka semua adalah generasi milenial gitu. Nah, tapi ya itu memang saya gitu ya, terlanjur keluar gitu pikiran itu. Yang lebih mudah untuk melihat, kemudian menilai atau berpikir tentang orang lain daripada mengeksplorasi tentang diri saya sendiri gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena kesempatan ini membantu saya untuk melihat juga gitu apa yang sebenarnya ada dalam diri kita sebagai kelompok baby boomers atau generasi X. Lebih lagi yang suka repot adalah ketika menilai, melihat atau berpikir itu fokus saya pada aspek yang kurang baik seperti tadi, nggak bertanggung jawab, egois gitu, bahkan kadang-kadang nggak bersyukur banget atau susah banget diajak untuk dekat sama Tuhan misalnya dan seterusnya gitu. Jadi semuanya serba kurang baik. Nah, saya berharap bahwa apa yang akan kita jalani sama-sama ke depan ini akan membantu kita untuk berpikir ulang. Apakah memang cara berpikir yang seperti ini, yang melihat sekitar saja, memfokuskan diri pada hal-hal itu, dan malah lupa untuk mengeksplorasi diri itu akan membuat saya lebih baik? Ataukah akan menolong saya untuk lebih tenang gitu? Itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kita. Nah, tadi memang sudah disampaikan inilah baby boomers, beliau-beliau yang lahir tahun 1945 ke atas, jadi ibu saya pun ada di angkatan itu, lalu kemudian saya juga bergabung di generasi X. Nah, kalau kita lihat sensus yang 2020, yang 2021 belum keluar, kita menempati angka yang bagus ya, 33,44% gitu. Tentunya sih tidak banyak gitu dibandingkan teman-teman yang ada di kelompok milenial, generasi-generasi yang lain gitu. Namun sepertiga ini nanti saya akan coba untuk tawarkan bahwa ternyata sepertiga kita ini akan sangat besar perannya untuk menjaga juga yang 66% ini supaya lebih baik ke depannya. Dan memang itu yang dipercayakan kepada kita. Nah, saya mohon izin menyapa para dokter, para profesor, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak saya yang ada di ruangan ini. Kalau misalnya saya bertanya, generasi mana yang kira-kira lebih banyak mengalami ansietas? Monggo dijawab di kolom chat, apakah kelompok 1 yaitu baby boomer dengan generasi X atau kelompok 2 milenial generasi Y dan Z. Monggo silakan untuk berkenan menjawab di chat. Menurut dokter, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, mana yang paling banyak mengalami ansietas? Apakah kelompok 1 ataukah kelompok 2? Karena kita tadi udah lihat ya, paling egois, paling Matur nuwun Dr. Silvi, Mbak Farah, terima kasih banyak jawabannya, Dr. Indri juga, Mbak Maya, terima kasih banyak. Monggo silahkan untuk menjawab. Rasanya masih agak 50-50, tapi banyak juga nih yang menjawab kelompok 2 ya. Kelompok 1 apa kelompok 2 ya kira-kira ya. Teman-teman milenial mau membela diri? Lebih banyak kelompok 1 barangkali yang pantasnya tuh mengalami cemas gitu. Silahkan, mana kira-kira yang lebih banyak? Dr. Widya bilang kelompok 1 ya. Mbak Latifah bilang kelompok 2. Silahkan, kira-kira apa ya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Wah, Dr. Leo pas banget ini. Bagus banget untuk menjawabnya secara politik gitu ya. Sama aja lah untuk kedua-duanya gitu daripada dikerubutin gitu ya. Kayaknya dari sekian banyak partisipan demikian. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Dan memang yang menarik adalah saya juga berpikir pada awalnya iya, teman-teman baby boomer dan generasi X yang saya pikir akan banyak cemasnya. Dan ternyata pendapat itu tidak salah gitu. Orang-orang Inggris juga bilang begitu, bahwa sebagian besar yang akan mengalami dampak negatif dari pandemi ini adalah kelompok yang usianya lanjut maupun kelompok yang generasi X. Tapi nanti kita akan buktikan gitu. Tapi ini yang opini awal. Lalu kemudian bahkan ketika ditanyakan kira-kira kalau 2-3 tahun ke depan pasca pandemi siapa sih yang paling banyak mengalami masalah kesehatan jiwa? Dijawabnya kembali lagi sebagian besar adalah usia lanjut gitu. Jadi
kayaknya kalau membuat pemetaan nih harusnya teman-teman dari geriatri gitu ya, yang dewasa, kelompok psikoterapi akan jauh lebih penting perannya, karena ini banyak sekali nih perannya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada kelompok dewasa maupun usia lanjut. Nah, kalau saya tanyakan lagi yang pertanyaan kedua, itu kan yang tadi bilangnya katanya dampak jangka panjangnya begitu. Kalau menurut kita sendiri sebenarnya kelompok 1 atau kelompok 2 ya, yang kira-kira tuh akan memanjang. Jadi meskipun pandemi sudah selesai akan terus ada, dan selama pandemi pun terus gitu, sulit sekali untuk diatasi. Oke, baik. Kira-kira kelompok 1 atau kelompok 2 yang akan banyak? Milenial ataukah baby boomer dan generasi X? Siapa yang kira-kira akan mengalami dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 ini? Kelompok 2, semuanya menjawab kelompok 2 nih. Sudah mulai diarahkan kayaknya nih kelompok 2. Mas Edo, berarti banyak hal yang harus dilakukan nih terkait dengan milenial, generasi Y dan generasi Z. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah menjawab, berkenan berbagi. Dan memang sebagian besar juga mengatakan begitu, usia lanjut yang akan mengalami dampak negatif itu berkepanjangan. Namun kalau kita berhenti pada keterangan itu saja, kayaknya kurang pas ya. Karena cuma beda 1% dengan dewasa muda. Dan beda sedikit dari yang anak-anak. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa survei lepasannya saja sudah mulai melihat bahwa lanjut atau saya dan yang berusia lebih lanjut yang akan terpapar lebih banyak. Tapi kemudian mulai muncul pemikiran lain, kayaknya kelompok muda dan anak-anak akan lebih banyak. Sehingga memang apa yang disampaikan oleh Dr. Edo tadi menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa sampaikan kepada banyak orang gitu. Namun apa sih sebenarnya dasar pemikiran dari jawaban-jawaban kita tadi? Kita atau saya akan mudah mengatakan kayaknya usia lanjut tuh lebih rentan gitu. Karena data-data ini. Yang pertama, di antara kita semua yang paling lama, yang paling panjang atau yang nggak boleh melanggar sama sekali untuk keluar dari rumah itu usia lanjut. Misalnya kita butuh belanja. Tidak mungkin kita meminta tolong beliau yang usianya lebih lanjut atau yang lebih senior untuk pergi berbelanja. Pasti kemungkinan besar adalah kelompok-kelompok yang ada di tengah gitu kan ya. Nah, hal itu mengakibatkan bahwa beliau yang usianya lebih lanjut gitu, dalam hal ini baby boomers terutama, akan lebih sering ada di rumah. Mungkin kalau kita membayangkan semua rumah tuh luas gitu ya, kayaknya sih enak-enak aja gitu. Tapi kenyataan tidak semua rumah tuh luas. Sehingga akibatnya memang pergerakan itu semakin sedikit. Nah, data mengatakan bahwa jelas bagi kita yang senantiasa di rumah dan tidak ada aktivitas fisik, ternyata memiliki kerentanan yang jauh lebih besar untuk mengalami gangguan pergerakan dan keseimbangan. Di samping itu kita juga memiliki energi yang jauh lebih berkurang karena jarang dipakai, meskipun makannya mungkin jadi lebih banyak gitu ya karena kita PPKM makin melebar gitu, tapi sebenarnya energinya tidak banyak dipakai dan tubuh tidak terlalu aktif untuk menciptakan energi. Akhirnya juga tidak kuat berjalan dan tidak stabil saat berdiri sehingga risiko jatuhnya lebih besar. Kemudian masalah yang lain adalah masalah yang berhubungan dengan peningkatan berat badan. Tadi Dr. Edo mengatakan bahwa jadi mudah untuk mengakses belanja online gitu ya, termasuk makanan-makanan online yang seringkali kalau kita lihat daftarnya kayaknya fast food jauh lebih banyak ya daripada yang makanan sehat. Sehingga obesitas akan meningkat dan risikonya adalah nyeri punggung, nyeri lutut dan sendi lainnya karena menopang tubuh yang berat badannya lebih besar. Juga nyeri yang semakin besar gitu resikonya atau masalah kesehatan lain karena terputusnya pengobatan. 35% populasi pada baby boomers dan generasi X mengatakan bahwa tidak mampu menyiapkan makanan sehat gitu. Jadi rasanya juga ini karena mudah lelah gitu, capek berdiri lama dan seterusnya ketika masak sesuatu yang dulu biasanya senang dilakukan. Tapi tentunya di satu sisi ya saya melihat ada 65% yang masih mampu melakukan hal tersebut. 41% merasa tidak mampu membersihkan rumah. Kembali lagi karena masalah energi, masalah aktivitas yang berkurang. 33% tidak stabil waktu berdiri.
Lalu kemudian ada 43% mengatakan tidak kuat berjalan seperti dulu, bahkan untuk jarak pendek juga merasa sudah tidak mampu juga untuk naik tangga. Jadi banyak aktivitas fisik persen akhirnya menjadi tidak mandiri dan menggantungkan hidupnya kepada orang-orang yang ada di rumah. Sebanyak 28% semakin sulit untuk mengingat. Jadi kalau dilihat dari hal-hal ini sangat wajar kalau kemudian polling kita tadi mengatakan atau di Inggris mengatakan bahwa sebagian besar itu memang kelompok yang baby boomers dan generasi X yang kayaknya akan banyak mengalami masalah kesehatan jiwa. Belum lagi stres itu juga tetap dihadapi. Meskipun rasanya orang mungkin berkata bahwa aduh usianya sudah panjang gitu kan ya, tapi tetap saja buat kita semua kepastian akan masa depan itu sesuatu hal yang penting. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman juga karena terus-terusan ada di sini gitu ya, di tempat di rumah yang kemudian dia cuma itu saja yang dilihat terus gitu kan, terasa perasaan terisolasi dan akhirnya 1 dari 3 mengalami ansietas yang jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. 1 dari 3 mengatakan bahwa tidak ada motivasi, ada penurunan energi juga, instabilitas yang kembali lagi ini antara penyakit fisik atau masalah kesehatan jiwa yang bermanifestasi dalam masalah fisik. Dan dikatakan bahwa memang depresi 2 kali lipat lebih besar dibandingkan populasi yang sebelum pandemi. 1 dari 5 mengatakan bahwa fungsi berpikirnya makin menurun gitu karena itu tadi aktivitasnya juga tidak ada, menyiapkan makanan pun tidak gitu kan, sehingga akhirnya tidak membuat kita bisa mengingat runutan itu dengan baik. Apalagi kalau terus kemudian kita tawar-tawaran tentang mandi, kayaknya nggak berkeringat ya, jadi nggak usah mandi, toh juga nggak keluar gitu. Jadi akhirnya tidak terpakai juga yang aktivitas yang biasa dilakukan. Belum lagi kemudian itu bagian dari self neglect juga gitu ya, untuk tidak merawat diri dengan optimal. Kedukaan seperti yang kita alami di bulan Juli yang terus gitu ya meningkat. Belum lagi kemudian kita sekarang berhadapan dengan beliau-beliau yang mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik karena kemarin-kemarin sulit untuk kontrol karena takut terpapar gitu, sehingga akibatnya pas datang sudah dalam kondisi dengan tingkat keparahan yang lebih besar. Lalu kemudian menjadi tidak berkapasitas, dan tidak berkapasitas ini membuat rasa seperti percaya dirinya berkurang. Pakai transportasi aja udah nggak ngerti, nggak berani, mau ke fasilitas kesehatan nggak berani, belanja nggak bisa, pergi sendiri nggak bisa. Kalau ini berlangsung mungkin sekitar harian atau mingguan, itu mungkin nggak masalah. Tapi kita bicara tentang aktivitas yang menjadi tidak pernah kita lakukan kembali lebih dari 1 tahun. Jalan keluar, bahkan kemudian karena kondisi ekonomi membuat kita jadi berpikir untuk kembali bekerja. Kalau teman-teman aktif mengakses sosial media, sering barangkali ya mendapatkan notifikasi yang ini usianya 80 sekian, bekerja menjual itu, karena pandemi dia jadi kembali lagi berjualan sapu atau apa gitu. Nah, memang fakta-fakta itu muncul gitu karena kondisi keuangan yang tidak baik, yang kemarin-kemarin mungkin ikut dibantu oleh anak-anak, lalu kemudian anak-anak terpapar gitu kan, atau terkena dampak dari COVID ini juga termasuk kehilangan pekerjaan. Generasi yang X sebenarnya masalahnya juga bukannya semakin sedikit atau itu-itu saja, ternyata banyak juga masalah yang ada. Misalnya sebelum pandemi kita mendapatkan promosi gitu, jadi kita baru saja sebenarnya happy-happynya gitu mendapatkan posisi yang baru. Namun demikian situasi pandemi membuat kita harus berpikir dengan cara kerja yang baru, situasinya baru karena mungkin sebagian besar tenaganya bekerjanya WFH begitu, tapi target nggak mau ditoleransi, target tetap harus segitu karena perusahaan tetap harus hidup misalnya, atau tempat kerja tetap harus hidup. Akibatnya membuat kita ini beradaptasinya harus cepat banget. Udah posisi ini pun kita harus beradaptasi, plus ditambah cara kerja dan situasi yang ada. Kita juga tidak jarang mendengar ada pengurangan tenaga dan ini menimbulkan ansietas yang cukup besar, pengurangan jam kerja dan kemudian akibatnya penghasilannya kurang. Ini terutama pada sektor-sektor yang penghasilannya akan meningkat kalau misalnya jam kerjanya ditambah gitu. Ketidakpastian karena masa depan itu juga memicu, jadi sama dengan baby boomers tadi, jaminan sosial yang nggak tahu bisa dapat apa enggak gitu ya. Misalnya kalau dilihat kakaknya, rumah kita yang kayaknya rumahnya masih berpenampilan seperti tidak layak untuk mendapatkan dukungan sosial gitu.
Padahal kan itu rumah dibangun sebelum pandemi. Sesudah pandemi kan kondisi ekonomi berubah gitu. Tapi terus kemudian catatan-catatan di pimpinan-pimpinan daerah kita belum berubah. Permintaan cuti juga semakin besar. Kalau orang kepala tentunya ini menjadi masalah nih. Target tetap tapi banyak yang cuti. Banyak yang kemudian mengajukan pensiun dini misalnya. Dan di usia generasi X adalah usia yang kita sebut sebagai sandwich, yaitu beliau yang tua anak-anak secara langsung gitu ya, dua-duanya menjadi tanggung jawab kita. Akibatnya memang mau tidak mau hal ini akan memberikan beban pada generasi. Ansietas terkait dengan keluarga dan teman tentunya kalau kita dengar kabar dan sebagainya, kita jadi ikut kepikiran sekarang semuanya harus ketemu setiap saat. Yang lingkungan rumah ya nggak terlalu dirasa penuh karena kita ya ketemu misalnya sebentar di malam hari, tapi sebulan dan lebih dari sahabat tersendiri. Generasi dalam satu rumah, isolasi dan sebagainya itu menyebabkan ansietas. Juga bisa penghasilan yang cenderung menurun, bahkan dari penelitian ini mengatakan sampai 14%. Dan layoff itu artinya saya tetap tercatat penghasilannya. Nah, ini mungkin satu pengingat yang bagus sekali gitu. Generasi X harusnya adalah generasi yang sudah menyiapkan diri hidup, mungkin tidak bisa sama dengan ketika kita kuliah, punya uang, lalu kemudian kita pakai untuk kegiatan harian. Bekerja dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan berhenti. Jadi saving pun saving untuk anak, saving pun untuk saving nanti kalau sampai ada yang sakit misalnya. Tapi kemudian kita tidak berpikir bahwa someday kita tidak bekerja gitu. Dan kemudian income yang biasanya bisa jadi tambah-tambahan itu mungkin tidak ada. Nah ini tentunya menjadi PR sendiri ya, untuk nabung harian aja susah, nah, padahal kita harusnya memiliki tabungan juga untuk pensiun. Karena kan kita tidak bisa berpikir bahwa oh nanti kalau aku pensiun anakku pasti gitu. Hal itu belum tentu sebenarnya secara langsung bisa berhubungan. Lalu tabungan untuk emergensi seperti tadi saya sampaikan menurun, terutama untuk biaya medis gitu, karena kita tahu semakin kita usia bisa saja masalah kesehatan kita semakin berkurang gitu. Sehingga memang menyiapkan diri, misalnya mengurus BPJS dan sebagainya adalah bagian dari solusi. Pengelolaan aset dan keuangan, kadang-kadang kita menjual gitu. Awalnya mungkin niatnya kita jual deh ya, nanti untuk modal usaha. Nah ini betul-betul memang kita perlu pastikan itu. Jangan-jangan kita jual, lalu kemudian kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga akibatnya tidak pernah ada yang akan masuk kembali dan akhirnya habis. Pinjaman seperti yang tadi Dr. Edo juga sudah sampaikan. Dan ansietas yang terkait finansial ini angkanya cukup besar termasuk untuk biaya hidup. Lalu kemudian kondisi kesehatan kita sendiri juga tentunya akan berpengaruh. Dan ansietas depresi juga semakin besar, tidak memiliki motivasi, bahkan overwhelmed, terutama pada sandwich generation. Orang tua kita misalnya menyampaikan sesuatu, anak-anak kita juga gitu. Jadi semuanya mampir ke kita gitu ya, generasi X. Lalu mau dialirkan kemana gitu. Tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan, bahkan terisolasi dan kesepian. Baik. Selanjutnya, jadi kalau lihat itu rasanya wajar ya kalau kemudian kita berpikir bahwa generasi baby boomers dan generasi X adalah generasi yang ternyata paling banyak harusnya mengalami kecemasan. Namun penelitian yang tadi saya sampaikan polling di awal itu dilanjutkan ceritanya, ternyata ada satu berita baik untuk kita sih, tapi sebenarnya tidak baik untuk teman-teman yang usianya lebih muda. Bahwa ternyata sebenarnya kita menyampaikan bahwa meskipun COVID-19, krisis ini tidak membuat kita merasa bahwa hidup kita tuh negatif. Gitu. Itu lebih banyak disampaikan, bahkan 2 kali lipat disampaikan oleh generasi yang lebih senior dalam hal ini, generasi X dan Y. Data lain menunjukkan hal tersebut dengan lebih nyata. Bahwa kita, kalau dilihat dari persentasenya, cenderung selalu lebih kecil dibandingkan kelompok-kelompok milenial dan generasi Z. Bila dikaitkan dengan masalah terkait dengan COVID ini.
Namun demikian, kita punya perhatian-perhatian khusus yang menimbulkan kita cemas, yaitu ketika karena kita aktif di luar, maka kita takut kita itu menularkan kepada kita tertular dan kemudian kita menularkan kepada orang-orang terdekat kita. Kita juga banyak berpikir tentang masa depan gitu ya, juga saya sampaikan ini penelitian di 2 negara yang berbeda, tetapi menunjukkan hasil yang sama. Ini penelitian di Amerika, yang tadi penelitian di Inggris. Bahwa ternyata kita, kelompok generasi X dan baby boomers, itu sebenarnya memiliki kondisi yang lebih melihat COVID-19 ini tidak selalu harus berdampak secara emosi atau psikologis kepada kita. Kalau bicara tentang dampak pada pekerjaan maupun ekonomi dalam hal ini juga sama ternyata. Angka di generasi X dan baby boomers itu tidak lebih tinggi dibandingkan generasi yang lain. Nah, meskipun kita tetap memikirkan bahwa kita khawatir kalau misalnya COVID-19 ini akan mempengaruhi pekerjaan kita, termasuk kita diberhentikan dan sebagainya. Tapi kita juga melihat bahwa pasangan-pasangan kita ini sebenarnya juga adalah pasangan atau keluarga kita bisa menjadi sandaran untuk kita membicarakan tentang hal ini gitu. Sesuatu yang mungkin tidak semuanya dimiliki oleh generasi Z maupun generasi yang lainnya. Nah, ini data kedua. Meskipun rasanya tadi disampaikan bahwa karena kita jarang berinteraksi sosial, kita juga mungkin kurang pintar untuk mengakses media sosial, lalu kemudian menggunakan Zoom, video call dan sebagainya. Tapi kenyataan mengatakan bahwa kelompok milenial dan generasi Y dan Z itu lebih banyak yang mengeluhkan kesepian dibandingkan kita. Dan padahal sebenarnya yang sering disampaikan atau polling mengatakan bahwa kayaknya usia lanjut yang paling sering kesepian. Namun demikian, ketika pertanyaan yang lain menanyakan apakah kamu mengalami kesepian, kelompok yang usia 16-39 ini justru yang lebih banyak mengeluhkan hal tersebut. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa banyak hal ya ternyata yang ada di kita yang membuat kita itu sebenarnya survive sampai sekarang. Nah, jadi apa yang sebenarnya mau kita kuatkan? Kalau kita bicara tentang mengatasi ansietas, memang mau tidak mau kita bicara tentang biopsikososial. Kita tidak hanya bicara tentang health saja, tetapi juga mental health. Yang pertama yang perlu kita kuatkan terkait persepsi ini adalah bahwa mungkin kita berpikir bahwa ya memang karena usia wajar kalau kemudian kita menjadi kurang sehat gitu ya. Sehingga akibatnya kita mungkin bisa mengantisipasi itu gitu. Dengan cara lebih aware gitu atau lebih peduli, lebih memiliki tilikan yang baik terhadap sensasi yang kita rasakan. Meskipun ternyata generasi X untuk masalah kesehatan sama tuh dengan milenial. Sama-sama mencemaskan masalah kesehatan. Mungkin kita berpikir bahwa masih 40 awal sih nggak terlalu banyak lah penyakitnya gitu. Penyakit lebih banyak mungkin di atas 50 dan seterusnya. Tapi data sekarang sudah menunjukkan ya bahwa usia makin muda, degeneratif pun makin muda, 30-40 sudah gitu. Akibatnya dan itu semua karena gaya hidup. Nah, kalau memang kita mencemaskan hal tersebut, maka apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik kita? Demikian juga kesehatan jiwa. Ternyata kelompok generasi X dan baby boomers merasa dibandingkan kelompok-kelompok yang generasi yang lainnya. Jadi kita concern, bukannya kita tidak concern, kita peduli pada masalah kesehatan jiwa kita. Namun sebenarnya kita itu tidak memiliki begitu banyak keluhan dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Ini tentu saya bicara tentang populasi yang lebih kebanyakan. Nah, salah satu berita gembira lainnya adalah mungkin ini yang menunjang dan ini secara statistik ternyata bermakna bahwa baby boomers itu jauh lebih rapih, jauh lebih bagus memelihara kesehatannya. Itu artinya di satu sisi bahwa kita memang perlu gitu untuk meningkatkan terus. Kita yang ada di generasi X terutama termasuk untuk diri saya sendiri, kita mungkin kadang-kadang sangat memperhatikan gitu orang tua kita yang masuk baby boomers gitu. Tapi kemudian kita sendiri cuma bisa memberikan instruksi, tapi kita tidak melakukannya gitu. Terutama kita kembali lagi yang di generasi X. Sehingga artinya kalau kita mau menjadi role model untuk generasi yang lebih bawah, kita juga harus melakukan seperti yang dilakukan oleh para baby boomers.
Jadi apa yang dilakukan oleh para baby boomers? 75% memiliki tingkat kepatuhan protokol yang baik. Terlepas bahwa ini terjadi karena kita meminta melakukan itu, tetapi setidaknya ini kata yang positif. 59% memiliki pikiran yang positif, 59% mengupayakan untuk dilakukan screening kesehatan secara rutin, karena mengetahui bahwa fungsi tubuhnya memang cenderung menurun, 54% memiliki istirahat yang cukup. Artinya kalau kita mau masuk dan menambah persentase ini, ya ayo gitu, kita mengatur hidup kita ini. Itu pun terus saya ingat-ingat ya, supaya saya juga bisa bergabung di sana. 53% mencari pertolongan medis kalau misalnya ada apa-apa, dan 51% menghindari penyalahgunaan zat. Ini memang karena penelitian di Amerika ya, sehingga penggunaan alkohol pada usia baby boomers pun juga ada gitu. Namun demikian tetap saja generasi X memiliki potensi juga. 71% kita memiliki tingkat kepatuhan protokol yang baik. Mungkin ini muncul karena kita sangat khawatir, kita yang sangat aktif di luar, takut nanti kita menularkan keluarga kita yang ada di rumah. Sehingga kita menjadi cenderung lebih patuh pada protokol. Kita juga berusaha untuk mempertahankan kontak gitu dengan cara apapun dengan keluarga maupun teman-teman kita, karena kita biasa bertanggung jawab pada orang tua kita maupun anak-anak kita. 56% makan makanan sehat, berusaha betul untuk ke sana. 55% menjalani latihan fisik secara berkala, meskipun ini yang mungkin data yang tidak lebih baik dibandingkan baby boomers, yaitu kita kurang cukup sebenarnya untuk istirahat. Kurang dari 50% yang punya waktu yang istirahat yang bagus. Kita masih perlu waktu untuk mengelola pandangan-pandangan positif, menghindari akses untuk zat psikoaktif, kita tentunya lebih mudah mengakses itu. Lalu kemudian manajemen stres, melakukan screening kesehatan secara berkala, jarang kita lakukan itu. Mencari pertolongan ke kesehatan, enggak kita pikirin, lebih penting untuk orang tua ataupun anak-anak kita. Namun demikian, kembali lagi saya menyampaikan bahwa ini adalah potensi yang sangat baik untuk terus kita perkuat. Namun yaitu tadi, tergantung seberapa sering kita melakukannya. Nah, jadi memang mengulang sedikit seperti yang tadi Dr. Edo sudah sampaikan, mau tidak mau selain protokol memang kita perlu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya fondasi. Termasuk menjadikan bersyukur itu menjadi sebuah bagian. Kan bukan karena kita WFH, bukan berarti karena kita lebih banyak di rumah, terus membuat jam sholat subuh itu geser gitu kan ya. Sholat subuh tetap selalu di jam-jam itu gitu. Doa pagi selalu tetap di jam-jam itu. Sehingga memang menjadikan bersyukur ini menjadi satu hal yang penting. Lebih baik lagi kalau kemudian kita mengajak anak-anak kita yang milenial, yang generasi Y dan Z untuk juga terlibat. Kita juga begitu, mereka akan cenderung untuk duduk terus. Nah, kalau kita kemudian mengajak, bantu ibu dong nak, bantu ini dong, dan seterusnya supaya kita bisa tetap sehat sama-sama. Kita merasa barangkali kalau usia kita lebih senior, maka waktu kita untuk berolahraga lebih pendek. Ternyata enggak ada courting gitu ya, tetap aja 150 menit per minggu. Namun demikian tentunya jenis aktivitasnya akan berbeda. Ditambah latihan keseimbangan kalau pada usia 65 tahun. Artinya berdiri, steady terus, kanan kiri itu menjadi satu hal yang penting. Dr. Edo tadi sudah banyak mengajarkan kita tentang meditasi, tentang latihan nafas, misalnya berpikir yang positif, menjaga makanan sehat, tidur pun tetap dijaga antara 7 sampai 8 jam, menghindari hal-hal yang kurang sehat gitu dalam kehidupan kita tentu menjadi satu protokol yang wajib untuk semua. Nah, sekarang secara psikologis, mari kita belajar karena tadi kita melihat ya bahwa tetap saja beliau yang senior ternyata adalah kiblat kita. Karena beliau-beliau ternyata jauh lebih rapih dalam hal protokol kesehatan. Nah, ansietas memang jelas meningkat pada baby boomer. Tadi pun data mengatakan bisa lebih tinggi. Dan akan jauh lebih meningkat kalau misalnya ada kesepian. Ada penyakit menaun yang menyertai atau ada riwayat gangguan jiwa yang sebelumnya. Oleh karenanya, kalau kita ada di generasi X, demikian juga ketika saya menyadari diri saya adalah baby boomers gitu. Bisa jadi sebenarnya kesepian, penyakit menaun, dan gangguan jiwa ini berkombinasi gitu. Jadi nggak cuma satu, saya cuma kesepian saja gitu, enggak. Kadang-kadang saya punya penyakit menaun dan kemudian mengalami kesepian. Kalau kita lihat apa sih jalan keluarnya, ini kan kurang lebih seperti ini. Dan saya melihat bahwa ternyata kalau kita adalah seorang tenaga kesehatan, peran kita besar ternyata ya untuk membantu baby boomers juga seperti ini. Jadi kalau baby boomers datang, itu nggak benar-benar cepat-cepat semuanya dan kemudian sudah gitu.
sapaan kita akan sangat besar peranannya, meskipun itu kita lakukan sambil kita mengecek tensi. Mendekatkan akses layanan dengan telekonsultasi itu sangat dibutuhkan gitu. Dan layanan kesehatan memungkinkan proses ini terjadi. Termasuk beliau-beliau bisa saling ngobrol ketika di ruang tunggu meskipun tetap dengan jaga jarak. Dan ini akan sangat menyenangkan untuk baby boomers maupun untuk generasi X. Nah, terkait dengan berita maupun terkait informasi dan berita pada milenial sangat besar. Namun data ternyata menunjukkan bahwa baby boomers dan generasi X jarang menghindari berita dan informasi. Jadi kalau nerima artinya itu pasti dibaca. Lebih banyak yang dibaca, bukan pasti dibaca. Lebih banyak membaca. Saya juga sering tuh membicarakan itu dengan ibu saya. Mbok nggak usah dibuka setiap kali ada kiriman gitu. Tapi dari sini saya melihat bahwa memang baby boomers hanya 69% yang menghindari. Lebih banyak yang 69% itu yang tidak menghindari. Jadi kelihatan sekali bahwa memang pengen membaca terus apa yang dikirimkan. Namun demikian generasi X dan baby boomers itu jarang mencari sendiri. Jadi memang tergantung apa yang dikirimkan. Nah, ini membuat saya berpikir, oh saya punya grup teman-teman angkatan, baik SMP, SMA, dan sebagainya. Karena tidak aktif mencari, jadi nggak main forward aja gitu. Judulnya memang menarik gitu ya, tapi isinya sebenarnya nggak begitu. Gitu. Karena apa? Karena kita generasi yang jarang secara aktif mencari. Tetapi itu tadi, kalau menerima dibaca. Gitu. Jadi itu yang memang menjadi tantangan. Nah, yang bagus dari generasi X dan baby boomers adalah kita lebih banyak menggunakan media berita. Mungkin ini karena kebiasaan kita ya berita news media-media yang lain gitu. Sehingga ini perlu kita tingkatkan gitu. Demikian juga baby boomers juga begitu, menggunakannya adalah berita-berita. Jadi ini tentunya satu hal yang melindungi kita. Demikian juga kita lebih senang kalau itu berasal dari pemerintah atau dari tenaga kesehatan. Jadi ini juga perlu kita rawat gitu. Nah, malah itu Dr. Edo, ternyata kalau kami suruh mengakses WHO nggak begitu senang gitu ya. Tapi kalau WHO disampaikan oleh para tenaga kesehatan tuh bermanfaat itu untuk generasi X maupun baby boomers. Jadi artinya itu mungkin PR untuk kita tenaga kesehatan ya. Kita yang membacakan dari CDC, dari WHO, menyampaikannya kepada generasi X maupun baby boomer. Karena itu jauh lebih mengena di hati. Kalau dilihat mana sih yang bikin kita paling capek, kita semua pasti sudah tahu jawabannya. Sosial media, semuanya menyampaikan bahwa sosial media itu cenderung membuat kita lelah. Sehingga artinya sebenarnya di satu sisi adalah pemilihan sosial media ini yang menjadi penting. Terakhir dari saya adalah terkait dengan aspek sosial, dalam hal ini sosial ekonomi. Nomor satu, memang kita perlu menilai lagi sebenarnya kebutuhan kita tuh apa sih, sumber keuangan kita apa, nggak bisa sama. Dan ini sebaiknya memang diketahui oleh seluruh keluarga. Tapi tentunya kita yang generasi X maupun generasi baby boomers menghitung dulu gitu, membuat pemetaan dengan lebih jelas gitu. Sampai hari ini saya masih terus belajar pada buku. Jadi kelihatan proses pemetaannya jauh lebih baik, uang masuk, uang keluar gitu. Perbendaharaan zaman dulu jauh lebih memudahkan kita. Mengkaji mana yang sebenarnya kebutuhan vital, dalam hal ini kebutuhan dasar, yang dalam arti sebenarnya tambahan. Ada nggak yang bisa kita lakukan untuk menambah pendapatan gitu? Saya tahu ada yang kemudian merawat tanaman, ada yang kemudian jadi suka masak dan masakannya bisa dijual. Nah, hal-hal seperti itu ada satu hal yang positif tentunya ya, meskipun tidak semua kita mungkin memilikinya. Atau kemudian jika memungkinkan tetap usahakan ada tabungan. Nggak usah mematok jumlah, tapi pokoknya ada, kita tabung. Atau orang yang suka mematok jumlah juga monggo, tetapi jangan sampai jumlah itu membuat kita jadi kepikiran gitu. Lalu kemudian kaji keberhasilan dari semua rencana kita. Hanya kadang-kadang kalau kita mikir tuh, ini investasi ini aja lah. Nah, pada waktu kita berpikir tuh, kita selalu berpikir kita tuh berhasil. Jarang banget untuk berpikir resiko. Nah, pengalaman hidup kita, termasuk berkomunikasi dengan para baby boomers, itu akan membantu. Atau di antara kita gitu, karena kita punya pengalaman hidup lebih panjang. Menurutmu kalau saya jualan kaos zaman sekarang tuh oke apa enggak ya gitu? Kita saling cari tahu gitu. Ingat bahwa generasi X memiliki kapasitas untuk
berkomunikasi dengan banyak pihak. Susun backup plan, artinya kalau ternyata memang kita tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, maka kita punya backup plan-nya. Hindari pinjaman, apalagi kalau pinjaman itu tidak ditujukan untuk investasi. Juga mencari informasi betul terkait dunia usaha yang benar. Hari gini banyak yang menyediakan misalnya seperti retail gitu ya. Kita bisa membantu Anda untuk mendapatkan pendapatan dengan cepat gitu. Hati-hati betul dengan pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Ingat, pegang betul bahwa kita percaya pada berita yang benar, kita percaya pada pemerintah, kita percaya pada para ahli. Dan artinya kita akan mencari ke sana dan tentunya menjaga kesehatan. Ketika kita bekerja pun ada beberapa hal yang bisa kita usahakan gitu. Baik posisi kita sebagai seorang pimpinan maupun kita sebagai pekerja maupun staff, tapi kita bisa mengusulkan, yaitu bahwa kita bisa tetap melindungi diri kita di tempat kerja kita bisa punya pekerjaan yang fleksibel, kita juga kita bisa tahu bagaimana caranya kalau kita membutuhkan bantuan, artinya kita mencari itu. Lalu kemudian dukungan psikososial apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari perusahaan kita atau dari tempat kita bekerja. Media apa yang kira-kira bisa kita pakai kalau kita mau menyampaikan alternatif-alternatif supaya pekerjaan kita bisa tetap berlangsung, tapi kita tetap produktif gitu. Jadi media-media seperti itu menjadi satu hal yang penting. Namun demikian saya tetap harus mengingatkan bahwa ada kalanya kondisi kecemasan kita, kondisi fisik kita kok terasa tidak seperti yang kita harapkan. Bila ada gejala-gejala seperti yang saya tampilkan ini, tetap sebaiknya kita menghubungi tenaga kesehatan atau menghubungi para ahli kesehatan yang bisa membantu kita untuk merasa lebih baik gitu. Setidaknya lebih baik karena, oh iya saya sesak tapi ternyata ini nggak apa-apa ya. Oh iya sih memang kemarin habis bersih-bersih terus debunya banyak sehingga saya alerginya kambuh gitu. Jadi sesaknya karena itu ya dok, bukan karena COVID. Ada gejala-gejala yang utama ini. Nah, membungkus presentasi pada hari ini sungguh satu orang tua maupun juga terkait erat dengan diri saya sendiri. Bahwa inilah kurang lebih kalau saya diajari oleh Dr. Sylvie beserta tim, ini loh yang sebenarnya terjadi pada kita di usia generasi X dan baby boomers. Kita itu diciptakan untuk memiliki tahap pengembangan yang memampukan kita untuk membimbing orang lain dan kita menjadi saluran manfaat untuk orang lain. Kita pun juga akan dilihat sebagai orang yang mungkin lebih matang dan lebih lengkap karena menjalani perjalanan hidup. Jadi kalau misalnya kita bisa cerita gitu ya waktu pakai pager, anak generasi milenial pasti nggak ngerti pager itu apa gitu. Kita pager tahu, SMS tahu, BB tahu gitu kan. Mungkin anak-anak milenial nggak tahu. Jadi itu yang contoh bahwa kita tuh lengkap. Sehingga hal itu akan memunculkan kebijaksanaan. Kita bersyukur bahwa tugas pengembangan, bahwa kita harus membimbing yang lain, menjadi manfaat untuk orang lain, menjadi lebih bijaksana, ternyata membantu kita juga untuk menghadapi situasi yang ada. Tugas pengembangan itu juga ternyata membantu kita untuk bisa menolong generasi lain yang ternyata memiliki kapasitas untuk adaptasi tidak lebih baik dibandingkan generasi kita. Kemudian yang lain adalah ternyata kalau kita merelakan waktu atau memang menginvestasikan waktu kita untuk membantu generasi lain, itu justru akan membuat tugas pengembangan kita lebih lengkap. Kita juga menjadi lebih mudah karena kita belajar dengan mereka gitu kan. Misalnya, Mas, Mbok diajarin dong, Mami pakai Google Map atau apalah, pakai cara yang lain. Mas, kalau mau cari berita gini nih pakai apa sih? Kalau tahu ini hoax apa enggak, gimana sih? Saya akan tanya Mas Edo gitu habis ini gitu. Dan memungkinkan kita, begitu kita udah tahu cara-cara yang bagus, hasil belajar kita bisa kita sebarkan kepada lebih luas orang. Kalau yang tadinya cuma bisa sama anak sendiri, sama cucu sendiri, sekarang bisa dengan kita menulis misalnya, atau dengan kita menyampaikan, merekam, dan kemudian memasukkan ke YouTube, atau meletakkan di Facebook kita, maka akan lebih banyak lagi orang yang akan mendapatkan manfaat dari pengalaman hidup kita. Dan ternyata itu akan mendorong kita untuk melengkapi kepuasan dan kesejahteraan hidup kita. Nah, mudah-mudahan juga perjalanan ini, meskipun kemarin sempat rasanya ya, saya juga ada ya episode kayak
bahasa Jawanya tuh miso-miso gitu ya, kayak ngomong nggak bagus gitu tentang situasi yang ada. Tapi ketika kita saat ini di posisi sekarang, kita mau hanya menghabiskan waktu untuk kembali lagi, mohon maaf, miso-miso atau mencari yang negatif, ataukah kita mau menghitung berkat dan anugerah yang lebih banyak gitu. Karena kalau kita menghitung berkat dan anugerah itu, maka kita punya bekal untuk menjadi manfaat, dan itu adalah tugas dari generasi X maupun generasi baby boomers. Jadi yang terakhir dari saya adalah bahwa hidup kita bermakna atau tidak, kita mau membuat hidup kita ini, peran kita besar ya untuk memberikan makna dari setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit yang boleh saya bagikan dan nanti dalam diskusi kita akan bisa melihat sama-sama apa yang mungkin kita bisa lakukan ke depan dengan lebih baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya para guru-guru saya, para dokter, para sahabat, para Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Vita untuk pemaparan dan penjelasannya dari materi yang disampaikan. Luar biasa sekali ya Dok, ada pengantarnya tadi, terus penjelasannya dari berbagai generasi, lalu kita melihat secara spesifik lagi, khususnya di generasi baby boomers, dan banyak tantangan dan hal yang dapat dilakukan ya, terutama untuk kita sebagai orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan, terutama kesehatan jiwa. Kita banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu. Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Sudah ada pertanyaan untuk Dr. Hervita dan juga Dr. Edo. Baik. Yang pertama mungkin untuk Dr. Edo ya, ada pertanyaan dari Dr. Maya ya. Yang pertama, untuk Dr. Edo yang ditanyakan bagaimana cara mengatasi kebosanan akibat sesi pembelajaran online yang ada di rumah. Karena setiap hari, walaupun saya memiliki ruangan khusus untuk belajar, namun lama-lama jadi bosan ketika setiap hari belajarnya online dengan durasi yang lama. Yang kedua, proses pembelajaran online saat ini tidak dapat dijelaskan dari kehidupan generasi muda dan tua. Kira-kira apakah ada tips untuk mengatasi kelelahan ketika harus menatap layar untuk aktivitas selama berjam-jam? Iya, baik, terima kasih Dr. Stevi. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama untuk mengatasi kebosanan ya, mungkin yang generasi Y atau generasi Z mungkin kan lebih sering untuk pembelajaran online nih, mungkin di rumah mungkin hampir setiap hari gitu ya, mungkin dari Senin sampai Jumat. Mungkin bila ada terjadi kebosanan di rumah walaupun memiliki ruangan khusus, mungkin bisa juga nih seperti misalnya mendekorasi ruangan, jadi suasananya kan berubah ya. Jadi ada suatu aktivitas juga yang berbeda. Mungkin kalau misalnya dekorasi ruangan dianggap terlalu sulit, mungkin dalam satu angkatan bersama teman-teman yang lainnya, mungkin misalnya sama teman satu kelas, mungkin bisa yang melakukan hal-hal simpel aja nih. Mungkin kayak misalnya menggunakan baju yang warnanya samaan, mungkin buat seru-seruan gitu. Lalu kemudian kalau nggak misalnya mungkin menggunakan background yang samaan juga, mungkin seperti itu. Mungkin hal-hal yang simpel seperti itu bisa digunakan untuk mencegah kebosanan secara online. Lalu kemudian kalau misalnya untuk yang menatap layar untuk aktivitas selama berjam-jam, mungkin ada salah satu tips juga mungkin untuk ini ya, apa namanya, kayak misalnya setiap kita 20 menit setelah kita menggunakan layar gitu, kita setelah menggunakan layar 20 menit, kita mengistirahatkan mata dengan melihat agak jauh nih, sekitar 20 kaki gitu. Lihat jauh gitu selama 20 detik. Mungkin itu bisa juga dipraktekkan tuh mungkin untuk mencegah adanya seperti misalnya matanya jadi pegel seperti itu. Terima kasih Dr. Stevi. Mungkin kalau dari Dr. Evita ada tambahan terkait hal tersebut.
Baik, terima kasih banyak Dokter Edo. Saya pikir sudah sangat bagus ya ide yang tadi kayak menggunakan pakaian yang berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya bosan atau tidak bosan itu kuncinya ada di kita sebenarnya. Kalau kita melihat semuanya terasa sama saja, maka benar kita menjadi lebih cepat bosan. Betul seperti tadi Dokter Edo sampaikan, ukuran kebosanan pada kita juga sangat bervariasi. Jadi Mbak Maya kalau misalnya tadi Dr. Edo sampaikan gitu ya, kita ubah situasinya sesuai dengan yang kita mau, dan mengubah itu bukan berarti langsung besar-besaran ya Mbak. Kadang-kadang mengubah bisa jadi hanya mengubah angle-nya gitu. Jadi mejanya agak dimiringkan, atau yang tadinya nggak ada tanaman jadi ada tanaman, jadi ada bunga dan seterusnya. Itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Atau yang seperti tadi Dr. Edo sampaikan gitu, hal-hal yang kecil kayak misalnya pakaian dan sebagainya, itu pun juga bisa kita jadikan salah satu contoh perubahan. Dr. Edo tadi juga sudah menyampaikan dan berbagi tentang teknik untuk mengatasi supaya tidak lelah ya. Jadi intinya memang saya sih paham ya Mbak Maya, kadang-kadang mau kita juga begitu ya, istirahat gitu kan, tapi gimana ya orang seperti hari ini aja kita 2 jam gitu kan ya, jadi gimana mau istirahat 20 menit gitu ya. Nah, namun demikian sebenarnya tetap bisa kita atur. Kita perlu memikirkan bahwa sebenarnya kita perlu lihat, atau yang paling penting adalah mendengar. Jadi kalau memang yang mau kita tekankan dalam mendengar, kayaknya menutup mata sebentar nggak apa-apa ya Mbak Maya ya. Menutup mata sebentar gitu, kita tutup, atau tidak lihat layar tapi lihat yang jauh di sana. Syukur kalau ada yang hijau, sebenarnya kalau dokter mata menyarankan juga itu. Oleh karenanya tadi kalau misalnya ada tanaman dibawa lebih dekat gitu ya, itu akan sangat penting gitu. Itu saya rasakan tuh Mbak Maya di kantor saya, teman-teman saya di kantor itu kemudian jadi metikin tanaman-tanamannya di RSCM itu untuk terus kemudian ditaruh di dekat meja-meja kami gitu. Jadi memang nggak bisa keluar sih Mbak Maya, tapi bisa lihat ke tanaman itu barang sebentar gitu, nanti balik lagi. Kembali lagi, sebenarnya kuncinya harus melihat ataukah bisa mendengar. Jadi kita mix, tidak harus selalu melotot ke satu tempat gitu kan ya, tapi kita mix, oh ini mendengar aja gitu dan seterusnya. Jadi itu. Terima kasih. Ya, baik, sungguh jawaban yang sangat bagus ya dari Dokter Hervita maupun dari Dokter Edo. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Dokter, untuk dari Dok Efraim Dio kepada Dokter Hervita. Bagaimana approach yang baik untuk meningkatkan resiliensi generasi baby boomers dalam menghadapi pandemi dan mendapatkan kualitas kesejahteraan mental yang optimal. Nah, ini pertanyaannya untuk Dokter Hervita ya, untuk baby boomers gimana ya, Dok? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya. Bapak kayaknya ya, Bapak Thomas Efraim Dio, aduh luar biasa namanya, bagus sekali. Jadi kata resilience ini sekarang saya maknai berbeda tuh semenjak saya mendengar Dr. Adit presentasi ya, bahwa hati-hati menyampaikan resilience ini, jangan sampai kata resilience itu sebenarnya mirip dengan waktu kita menggunakan kata saya pasrah deh, saya ikhlas deh gitu. Hati-hati menggunakannya, jangan jadi seperti itu gitu. Meskipun Dr. Adit bisa menjelaskannya dengan lebih bagus, tapi saya sendiri memaknainya jadi begitu. Ya benar juga ya. Hati-hati untuk tidak terlalu mudah menyampaikan tentang resilience yang sebenarnya kita sendiri nggak tahu itu apa gitu. Nah, pertanyaan ini sangat penting karena kita akan menjadi menerjemahkan resilience itu dalam upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Seperti tadi, kalau belajar dari yang tadi, rasanya ya memang gitu ya, memang Tuhan kita tuh maha kuasa ya. Sudah dengan otomatis tuh memberikan kita itu perlengkapan. Oleh karenanya, meskipun ini baby boomers yang satu dan baby boomers yang dua mungkin saja berbeda, tapi kita tidak ada satu hal yang bisa berlaku untuk semuanya 100%. Pertama, memang kita perlu tahu atau kita perlu bantu yang bersangkutan untuk bisa menyebutkan sebanyak mungkin hal-hal positif atau kapasitas apapun yang selama ini beliau pakai untuk menjalani hidup. Apapun yang terjadi,
beliau yang ada adalah mungkin untuk saya, beliau adalah orang yang sudah melampaui segala peristiwa. Saya mengingat guru saya pernah mengatakan, Vita, kalau kamu banyak membaca, mungkin kamu akan banyak tahu. Tetapi yang berbeda dengan saya dan kamu adalah saya lebih dulu tahu. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Ada hal yang memang kita tidak bisa pelajari terus-menerus gitu. Tetapi kita tetap perlu menghargai kalau kita bicara tentang baby boomers, beliau adalah orang-orang yang sudah melampaui banyak hal. Oleh karenanya, kadang-kadang kata resilience yang tadi kita mau usulkan, itu beliau punya. Tetapi karena menganggap bahwa hidup itu yang mengalir begitu saja. Nah, saat ini kita meminta beliau untuk mengidentifikasi. Bu, kalau dipikir dari ibu lahir atau bapak lahir sampai sekarang, apa saja sih yang sudah dilewati? Baby boomers paling senang itu, gitu. Karena beliau punya misi dengan tugas pengembangannya itu untuk membagikan kebijaksanaannya pada banyak orang. Jadi, sebenarnya kalau bertemu dengan baby boomers, kita akan belajar banyak hal, persoalan hidup, tapi bukan cuma persoalan saja, tentang bagaimana cara beliau selama ini coping dengan situasi itu. Dan ketika beliau menceritakan itu, maka beliau, oh iya ya, saya pernah ternyata ya berada dalam situasi yang lebih kurang baik dibandingkan sekarang, dan saya bisa ya. Oh iya ya, dulu kan saya sebenarnya orang yang suka begini ya, dan saya udah lama tuh dok gak pernah baca lagi. Oke deh, apakah itu mungkin kita lakukan lagi Pak? Gitu. Jadi kadang-kadang meningkatkan itu tidak berarti kita memberi sesuatu yang baru. Tetapi yang kita lakukan sebenarnya adalah mengidentifikasi dari perjalanan beliau. Ibaratnya kayak buka-buka foto lama gitu ya. Wah ini lagi kejadian apa nih, prestasi apa nih. Waktu itu apa yang dilakukan, nah itu kita kumpulkan. Sehingga yang tersisa mudah-mudahan adalah bukan hanya berkata, saya resilience kok. Tetapi yang lebih penting dari resilience adalah berdaya. Yang artinya menggunakan resilience itu untuk mengatasi kondisi yang ada. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Dr. Ayu. Oh, baik, sebuah pencerahan ya dok. Berarti resilience di sini bukan berarti pasrah ya dok, tapi tergantung masing-masing orang, kemampuan masing-masing orang sebelumnya sudah bisa apa dan itu diterapkan ke kondisi saat ini seperti itu ya dok ya. Baik kalau begitu di sini ada beberapa pertanyaan lagi untuk dari Pak Efraim Dio juga, tapi ini untuk Dr. Edo. Jadi untuk Dr. Edo di sini ada pertanyaan, apakah ada hal yang dapat dilakukan oleh generasi milenial agar mentally lebih agile dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya dalam menghadapi tantangan zaman seperti adanya pandemi, perkembangan teknologi, seperti itu. Monggo, Dr. Edo, untuk jawabannya. Terima kasih Dr. Ayu, terima kasih Bapak Efraim. Ini oke banget juga nih ya, mungkin untuk kita biar lebih agile selama pandemi, mungkin lebih banyak di rumah, tapi yang dimaksud agile mungkin kayak aktif gitu ya, maksudnya pikirannya lebih aktif gitu ya. Mungkin bukan berarti pikiran aktif tuh kita harus setiap saat membaca buku atau kita mungkin setiap saat kayak main puzzle gitu kali ya, tapi mungkin kita bisa juga lebih ke fokus juga nih terhadap hanya sedikit tuh disinggung di presentasi terkait misalnya ada jadwal rutinnya, ada jadwal lalu kemudian setiap hari apa yang mau dilakukan, lalu kemudian berkomunikasi dengan orang lain, itu kan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk stay aktif juga untuk pikirannya, dan juga yang penting juga selain berkomunikasi yang aktif juga secara fisik juga harus aktif juga tuh untuk berolahraga gitu misalnya. Mungkin tadi sedikit disinggung juga terkait beberapa mekanisme coping, seperti misalnya kita bisa bermain musik, atau misalnya kita bisa melakukan yoga atau meditasi, lalu kemudian berdoa, atau mungkin kita menyalurkan hobi-hobi kita. Mungkin untuk
yang sesi coping ini mungkin ada sesi tersendiri juga ya, Dokter Ayu ya, untuk lebih detailnya lagi. Mungkin tadi hanya pengantar sedikit. Jadi mungkin nanti untuk Bapak Efrem bisa mengikuti juga tuh untuk sesi ke depannya. Terima kasih, Dokter Ayu. Oke, baik, Dokter Edo, terima kasih tuh untuk jawabannya tadi terkait untuk generasi milenial ini ya. Berarti sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi milenial supaya kesehatan mental kita ini tetap terjaga yang tadi disebutkan oleh Dokter Edo. Nah, Iya betul. Lalu untuk mungkin ada yang adaptif, mungkin ada yang maladaptif. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut juga tuh Dokter Ayu. berarti Pertemuan nanti kalau selanjutnya. misalkan butuh bisa ke Dokter Edo langsung gitu ya. Mungkin Baik, itu baik. bisa juga. Baik, kalau gitu untuk pertanyaan di link Google Drive tadi sudah selesai di sini. Kira-kira apakah dari peserta ada yang masih penasaran dan ingin bertanya? Mungkin kalau secara langsung bisa raise hand, ingin ngomong secara langsung mungkin ke Dokter Vita atau ke Dokter Edo seperti itu, saya persilahkan. Atau kalau mungkin masih malu-malu bisa melalui chat di Zoom, saya persilahkan. Oke, baik. Sepertinya di sini masih malu-malu ya untuk peserta dihadirin sekalian. Nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan susulan, sepertinya ada yang masih penasaran, nanti mungkin bisa disusulkan di sesi-sesi selanjutnya. Baik, untuk sesi diskusi hari ini mungkin saya tutup. Ini masih ada yang masuk. Oke. Saya tutupkan untuk hari ini. Untuk penutupnya, kira-kira untuk pengumuman dan lain-lain, kira-kira Dokter Stevi ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Dokter Ayu. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali pencerahan ya dari penjelasan Dokter Edo dan juga Dokter Hervita. Kita mengenal banyak hal, diingatkan kembali apa yang dapat kita lakukan, dan hal ini pun dapat kita bagikan kepada sesama kita ya, terutama yang masuk ke dalam generasi milenial ataupun orang tua kita, keluarga yang masuk ke dalam generasi baby boomers tadi. Kalau misalkan kita melihat nanti akan ada video ini, acara tadi akan di-share di YouTube dan itu bisa kita bagikan ke orang-orang terdekat kita sehingga mereka pun bisa mendapatkan informasi dan membantu mereka dalam menghadapi keadaan yang pandemi yang masih terus berjalan ini. Sebentar saya mau menampilkan lagi share screen. Ya, besok karena acara seminar daring ini masih berlangsung sampai 5 serial hingga awal November. Besok terutama akan ada seri kedua yang fokus pada keluarga dan pernikahan yang akan dibawakan oleh Dr. Ivan SPKJ mengenai menata komunikasi membangun awal kehidupan bersama, dan selanjutnya akan dilanjutkan topik kedua oleh Dr. Alvina SPKJ mengenai mengelola hubungan dalam keluarga di masa pandemi. Jadi untuk rekan-rekan, dokter, guru, dan senior semua bisa ikut menghadiri acara besok di link yang sama, dan nanti di akhir acara di sesi besok juga akan ada link absensi dan pembagian sertifikat. Mohon untuk diisi alamat email yang masih aktif. Baik, mungkin sekian dari saya. Oke, iya. Terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Untuk mengakhiri hari ini, kita akan foto bersama. Boleh dinyalakan videonya untuk dokumentasi
berlangsungnya acara hari ini. Aba-abanya dari siapa Mbak Ayu? Kayaknya apa namanya? Heng. Ya, baik dokter. Ini mohon untuk peserta membuka videonya karena nanti akan saya screenshot ya. Baik. Ini ada 3 halaman. Baik, saya mulai screenshot ya. Oke, halaman kedua. Halaman ketiga. Baik. Sudah selesai di screenshot. Terima kasih untuk kehadirannya para peserta hadirin sekalian. Sampai bertemu lagi pada seri kedua besok hari dengan jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. Untuk link untuk daftar hadirnya sudah kami masukkan ke dalam chat di Zoom, bisa diisi. Assalamualaikum link absennya untuk sertifikat ya, Dokter Ayu ya. Langsung terkoneksi dengan sertifikatnya. Iya betul dok. Jadi untuk diisi link absennya, di sini nanti akan langsung muncul sertifikat e-sertifikat untuk hari ini. Baik, saya akhiri untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter semua. Dokter Lis, terima kasih Dokter Lis. Tetap sehat. Dokter Satya, terima kasih banyak kehadirannya. Terima kasih. Dokter Silvi, terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih Baik, banyak apa dokter. kabar? Kabar baik dokter. Terima kasih. Baik, oke. Sehat terus ya dok. Semoga sehat terus semuanya.